Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang kecenderungan isu dan kebijakan terkait dengan kesehatan keperawatan jiwa. Jadi kita benar-benar ingin menggali tentang apa saja isu-isu dan kebijakan-kebijakan yang sudah dikembangkan terkait dengan keperawatan dan kesehatan jiwa. Bahan diskusi kita nanti adalah terkait dengan kecenderungan isu dan kebijakan dalam pendidikan keperawatan jiwa, kemudian kecenderungan isu dan kebijakan dalam pelayanan keperawatan jiwa, baik itu yang ada di rumah sakit maupun rumah sakit jiwa, kemudian kecenderungan isu dan kebijakan dalam pelayanan keperawatan jiwa di komunitas, praktek mandiri perawat dalam pelayanan keperawatan jiwa, dan yang terakhir nanti kita bicara tentang kecenderungan isu dan kebijakan dalam penelitian keperawatan jiwa. Baik, kenapa kita perlu memahami betul tentang isu-isu dan tren kebijakan yang ada di negara kita? Ini adalah beberapa asumsi yang mendasarinya. Yang pertama adalah bahwa masalah kesehatan jiwa ini sangat mempengaruhi dan memiliki konsekuensi yang besar, baik bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Sehingga teman-teman sekalian, kita perlu ada pijakan-kebijakan yang nanti bisa memberikan dukungan kepada kita semua dalam pelayanan keperawatan jiwa khususnya. Yang kedua adalah kesehatan jiwa ini menempati prioritas penting dalam agenda global dan diakui sebagai strategi sentral pembangunan kesehatan. Jadi perlu saya sampaikan bahwa secara internasional sebenarnya kesehatan jiwa ini merupakan bidang prioritas dalam pengembangan pelayanan kesehatan ya. Jadi kalau teman-teman sekalian nanti membuka tentang webnya WHO, maka di sana teman-teman akan banyak sekali mendapatkan gambaran tentang pentingnya kesehatan jiwa bagi individu maupun nanti bagi keluarga maupun masyarakat. Sehingga kita pun juga harus mengikuti perkembangan global ya, di mana sudah banyak sekali perkembangan-perkembangan atau isu-isu sentral yang sudah dibahas dalam pertemuan-pertemuan, baik itu yang dilakukan oleh WHO ataupun juga beberapa negara-negara kelompok seperti di ASEAN ya dan lain sebagainya. Itu banyak yang sekarang sudah membahas tentang isu-isu sentral di kesehatan jiwa. Kemudian yang ketiga adalah bahwa pelayanan kesehatan jiwa ini pada umumnya memang belum memberikan respon yang memadai dan relevan. Artinya begini, bahwa kebijakan-kebijakan yang ada di berbagai negara pun juga masih sangat bervariasi. Di Indonesia sendiri kita baru memiliki Undang-Undang Kesehatan Jiwa pada tahun 2014. Ini artinya atau mengindikasikan bahwa kebijakan-kebijakan terkait dengan kesehatan jiwa ini juga belum lama menjadi prioritas dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah bahwa petugas kesehatan dalam hal ini baik itu dokter, perawat, psikolog, atau pekerja sosial, ataupun profesi-profesi lain yang merupakan jantung dari sistem kesehatan jiwa itu belum tersedia secara optimal. Jadi kalau nanti kita akan bahas secara detail bagaimana bagaimana jumlah dari tenaga kesehatan kita itu yang juga masih sangat terbatas ya. Oke, kita akan coba menulis kembali tentang kondisi dulu dan sekarang ya. Jadi perlu kita sampaikan bahwa tahun 2005 WHO mengatakan bahwa sekitar 450 juta orang mengalami gangguan jiwa dengan sebarannya adalah 150 juta dengan depresi, 25 juta dengan skizofrenia, 38 juta penderita epilepsi, sampai dengan 5-10 juta percobaan bunuh diri setiap tahunnya. Begini, kalau kita lihat selama ini pelayanan kesehatan kita lebih banyak sekali kita berfokus pada F20 atau skizofrenia. Kita belum mengoptimalkan tentang pelayanan kesehatan yang pada kondisi-kondisi depresi ya, karena ini angkanya sebenarnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka-angka skizofrenia. Sementara untuk penanganan skizofrenia sendiri, kita pun juga banyak mengalami kendala. Contohnya, kita masih banyak menemukan gelandangan-gelandangan psikotik yang ada di berbagai wilayah di Indonesia. Jadi ini menunjukkan bahwa kita masih punya PR yang banyak di dalam penanganan masalah kesehatan jiwa, khususnya di Indonesia.
Ya, ini adalah gambaran masalah kesehatan yang coba kita lihat ya. Jadi kalau teman-teman lihat masalah kesehatan jiwa itu menduduki angka-angka yang strategis ya. Jadi bahkan di angka yang pertama itu menunjukkan unipolar depressive disorder itu menduduki nomor 1 ya. Karena depresi sendiri ini juga sangat luas ya teman-teman sekalian. Pada orang-orang dengan penyakit fisik kronis pun mereka juga banyak ditemukan mengalami kondisi depresi dan ini menjadi catatan penting buat kita karena ternyata penanganan depresi pada mereka yang memiliki masalah fisik pun juga belum optimal. Kemudian alcohol use disorder, ini juga masih banyak kita temukan ya, apalagi nanti kalau kita tambah dengan penyalahgunaan narkoba. Schizophrenia, sebenarnya schizophrenia ini bukan masalah utama ya di dalam kesehatan jiwa, meskipun di negara kita ini kita nggak selesai-selesai ngurusin schizophrenia. Nanti kita baru ngurusin schizophrenia dengan pasung, dan itu pun sudah bertahun-tahun kita lakukan penata laksanaan, namun kita pun juga belum menyelesaikan atau belum dilakukan pelayanan sampai dengan paripurna. Kemudian ada masalah lain di kesehatan jiwa, diantaranya adalah bipolar affective disorder, yang itu angkanya sebenarnya mirip dengan angka kejadian pada schizophrenia. Ya. Kemudian kita juga harus tahu bahwa di dalam pelayanan kesehatan jiwa, kita juga harus memperhatikan kelompok-kelompok rentan ya. Siapa saja kelompok rentan ini? Bisa children and adolescent, kemudian indigenous population, women and older adult ya, sampai dengan mereka yang mengalami term hospitalisasi atau mereka yang sedang berada di dalam perawatan di rumah sakit. Jadi banyak sekali kelompok-kelompok rentan yang mungkin selama ini juga belum kita tangani dengan baik ya. Jadi penanganan kita ini masih pada isu-isu yang berkaitan dengan depresi, schizophrenia, atau kalau sekarang kita bicara tentang COVID-19, maka kita bicaranya tentang gangguan mental emosional. Masih itu yang kita lakukan. Jadi kita belum secara spesifik membagi atau mendalami, mengkaji tentang berbagai masalah kesehatan jiwa, khususnya pada kelompok-kelompok rentan. Ya. Nah, ini adalah beberapa social respon ya terkait dengan kesehatan jiwa. Kalau kita lihat resource kita di mental health ya, bahwa kita punya tantangan terkait dengan bagaimana tingkat knowledge dari tenaga kesehatan kita, knowledge dari masyarakat kita. Kemudian yang kedua, policy and legislasinya. Jadi kalau teman-teman lihat legislasi-legislasi terkait dengan pelayanan kesehatan jiwa pun juga masih terbatas ya. Ada kemarin Undang-Undang Kesehatan Jiwa, PMK-nya juga belum mencakup seluruh kebijakan yang berkaitan dengan seluruh masalah kesehatan jiwa. Kemudian pelayanan kesehatan jiwa itu pun juga kita masih sangat bervariasi, availability scarcity-nya, kemudian community resource-nya, sampai dengan funding. Jadi saya mau cerita ya teman-teman sekalian, tahun 2009 ketika saya lulus spesialis, saya belum menemukan satu sistem pelayanan kesehatan jiwa khususnya di Jawa Timur. Saya bicara saja di Jawa Timur pada saat itu. Sehingga pada saat itu dana penganggaran untuk program kesehatan jiwa itu sangat minimal, bahkan saya bilangnya di bawah 10% waktu itu. Sehingga kemudian pada jangka waktu kurang lebih 2009 sampai 2012 kami melakukan pendekatan dengan teman-teman Dinas Kesehatan Provinsi. Kami pun melakukan proyek-proyek dengan nanti proyek itu kami sounding kepada teman-teman. Akhirnya pada tahun sekitar 2013 atau 2014 ya, saya ingat waktu itu baru di provinsi anggaran-anggaran tentang kesehatan jiwanya mulai ada, teman-teman sekalian. Jadi ini menjadi PR kita bersama juga ya. Dari aspek knowledge ya, jadi dari aspek knowledge kita dulu masih berfokus pada paradigma bahwa kita lebih banyak bicara tentang biomedical, kemudian juga bagaimana melakukan preventif psikiatrinya. Jadi masih sangat-sangat sempit ya lingkup yang kita gunakan. Kemudian kita masih berpusat pelayanannya di rumah sakit jiwa, kemudian juga treatmentnya juga masih dengan psikofarmaka, kemudian riset-risetnya juga lebih banyak pada psikomedicine, kemudian baru secara perlahan kita mulai mengenal tentang efektivitas dari respons sosial, serta kemudian kita mulai mengenal tentang model pelayanan kesehatan berbasis komunitas.
Kemudian yang berikutnya adalah adanya treatment gap ya di dalam pengembangan pelayanan kesehatan jiwa. Jadi kalau kita lihat ya teman-teman sekalian, di negara-negara maju itu pencapaian penanganan masalah kesehatan jiwanya itu bisa sampai 35 ya, yang mereka treatment gap yang tidak tertangani itu hanya sekitar di bawah 50%. Sementara kalau kita ini masih tinggi ya, yang tidak ditangani sampai bisa 85%. Bahkan kita hanya bisa menangani atau melakukan treatment kurang lebih 15%. Nah, jadi ini menjadi hal tantangan tersendiri buat kita semuanya yang memang bekerja di pelayanan kesehatan jiwa. Nah, ini adalah beberapa rekomendasi global pada saat itu ya, diantaranya bahwa nanti perlu ada pelayanan kesehatan jiwa dengan melakukan upaya prevensi khususnya di puskesmas kalau kita di Indonesia. Kemudian juga kita harus meyakinkan tentang ketersediaan psikotropik, penyediaan pelayanan dan promosi kesehatan jiwa dengan berbasis komunitas. Kemudian kita juga harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk juga kepada individu, keluarga, kelompok ya. Kemudian juga mulai kita mengembangkan atau melakukan pengembangan kebijakan ya, kebijakan mulai disusun, program-programnya juga mulai harus dikembangkan. Kemudian juga harus ada pengembangan resource-nya ya, jadi SDM-nya juga harus disediakan. Kemudian mulai ada link, jadi kita tidak hanya bekerja secara internal, tapi kita juga melakukan pekerjaan lintas sektoral ya, baik itu lintas program maupun lintas sektoral. Kemudian mulai ada beberapa riset atau pengembangan yang berbasis evidence based sehingga nanti kita bisa mengembangkan pelayanan-pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat tersebut. Nah, mungkin piramida ini sudah cukup sering ya dilihat. Jadi dari piramida ini sebenarnya kita ingin menggambarkan bahwa di dalam pelayanan kesehatan jiwa itu ada piramida. Kalau kita lihat nomor 1 itu adalah piramida tentang bagaimana pelayanan yang harus dilakukan di rumah sakit jiwa dengan menggunakan metode MPKP. Kemudian yang kedua di rumah sakit umum kita menggunakan satu model penanganan baik itu PICU maupun CLPN ya, Consultation Liaison Mental Health Nursing. Kemudian di nomor 3 sampai dengan nomor 6 ini adalah bagaimana kita mengembangkan pelayanan kesehatan jiwa berbasis masyarakat, di mana di masyarakat itu nanti ada pelayanan secara individu, keluarga, kelompok maupun ke masyarakatnya. Yang kemudian kita kenal dengan beberapa model pelatihan yaitu mulai dari basic course CMHN, IC course CMHN, dan advanced course CMHN. Ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah bagaimana kita mengembangkan pelayanan kesehatan jiwa berbasis komunitas ya. Jadi kalau kita bicara berbasis komunitas tentu seluruh unsur yang ada di masyarakat itu harus kita harus kita kedepankan. Nah, ini yang mau saya sampaikan kepada teman-teman gini. Teman-teman sekalian bahwa kita juga harus memperhatikan tentang ketersediaan SDM kita, ketersediaan dari resource kita untuk melakukan penanganan masalah kesehatan jiwa berbasis masyarakat. Nah, ini kemudian dengan beralihnya tahun, kemudian kita mencoba untuk mulai meninggalkan hospital based dengan paradigma kepada community based. Nah, di sana ada beberapa perubahan paradigma ya, yang tadinya kita lebih dengan pendekatan technical, kemudian kita sekarang sudah dengan pendekatan political, kemudian yang tadinya exclusion kita rubah menjadi inclusion, kemudian dari individu, kemudian kita lebih ke public health-nya, biomedical, kemudian jadi paradigma yang lebih kompleks ya, jadi banyak sekali terapi-terapi yang bisa dikembangkan, tidak hanya biomedical. Kemudian dari psychiatric bed, kemudian kita ke ambulatory primary health care. Jadi ini ada satu perubahan-perubahan yang banyak kita temukan ke arah paradigma yang lebih baru ya. Jadi kalau nanti teman-teman lihat memang dari awal paradigma kita pada hospital based sehingga kemudian kita sekarang lebih berkembang menjadi community based. Tentunya ada penyesuaian-penyesuaian komponen-komponen baik itu yang terkait dengan hospital based maupun community based. Yang berikutnya adalah terkait dengan global trend in mental health nursing ya. Jadi pada tahun 2007 ini sudah ada global trend, beberapa tren-tren yang paling banyak dilakukan ya. Jadi mungkin saya tidak membacakan semuanya, tapi saya lebih pada penekanan-penekanannya ya di
masa itu, di global trend pada masa itu tahun 2007 ya, di mana pelayanan kesehatan ini sudah lebih banyak lagi melibatkan di keperawatan. Jadi perawat pun juga memiliki daya ungkit tersendiri di dalam pelayanan kesehatan, khususnya begini, khususnya di dalam pelayanan kesehatan jiwa. Namun memang konsentrasinya lebih banyak pada psikiatrik hospital ya, di komunitas belum banyak. Kalau di Indonesia sebenarnya kita sudah punya sih ya, setiap puskesmas itu ada programmer kesehatan jiwa. Namun yang saya tahu sebelum tahun 2010 itu pengembangan atau pelayanan yang dilakukan oleh teman-teman programmer kesehatan jiwa, khususnya di puskesmas, itu belum bisa optimal, sehingga program-programnya pun juga masih hanya sekedar program bahwa ada Keswat, tapi kegiatannya tidak ada gitu. Kemudian edukasi juga sudah mulai terjadi peningkatan ya. Kalau dulu kita hanya ada namanya SPK khusus jiwa kalau di Indonesia, kemudian kita sekarang SPK khusus jiwa juga sudah tidak ada lagi. Minimal pendidikan kita adalah D3 dan kita sudah punya program spesialis untuk keperawatan jiwa, dan tentunya nanti kita berharap ada spesialis 2 ya nanti, atau konsultan di keperawatan jiwa. Dan di berbagai negara memang sebagian besar perawat yang bekerja di mental health centers atau mental health services itu banyak sekali mereka yang memiliki kualifikasinya adalah general nurse, jadi belum pada perawat yang spesialis. Jadi ini menjadi tantangan-tantangan buat kita pada saat itu, dan memang pada saat itu partisipasi dari perawat di dalam pengambilan kebijakan itu masih sangat rendah ya. Jadi kita tidak banyak dilibatkan, apalagi kalau di Kementerian Kesehatan semenjak kita nggak punya direktorat keperawatan, kita juga agak sulit sekali untuk bisa masuk ataupun menjadi salah satu komponen yang nanti berkontribusi di dalam pengambilan kebijakan atau legislasi. Nah, kondisi sekarang seperti apa? Ya, perkembangannya sebenarnya sangat signifikan ya sekarang ya. Tapi mungkin saya lebih banyak mengupas di era sekarang ini di pandemi COVID-19. Namun sebelum era COVID-19 sebenarnya perkembangan kesehatan jiwa sudah cukup bagus. Jadi kita sudah mulai ada kebijakan-kebijakan, sudah mulai ada gerakan-gerakan di tingkat puskesmas, sudah ada pelatihan-pelatihan SDM di puskesmas. Kalau dulu saya pernah berdiskusi dengan teman-teman di puskesmas, itu mereka selama mereka menjadi programmer belum ada itu pertemuan bersama di dinas kesehatan, apalagi pelatihan-pelatihan. Nah, kalau di Jawa Timur kami tonggak sejarahnya adalah di tahun 2012 ya. Jadi 2012 itu kita sudah banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan pengembangan di sana, termasuk kita melakukan pelatihan-pelatihan kepada SDM kita tentang basic course CMHN waktu itu. Jadi kami berkeliling di 38 kabupaten kota, dan alhamdulillah sekarang kita sudah semua kabupaten kota sudah kami latih. Hanya memang ada sedikit tantangan, yaitu beberapa yang sudah kita latih ini kemudian pindah tempat kerja atau pindah menjadi penanggung jawab yang lain. Jadi ini juga menjadi salah satu kendala kita dalam pengembangan kesehatan jiwa. Kemudian juga di dalam pelayanan selain BCCMHN, kami juga melakukan beberapa pelatihan, diantaranya adalah terapi aktivitas kelompok, kemudian juga terkait dengan pelatihan-pelatihan IC CMHN ya, ataupun Advanced Course CMHN. Jadi itu banyak juga kita lakukan ya teman-teman sekalian. Nah, yang selanjutnya, nah ini di era pandemi COVID-19 ya. Kalau di era pandemi COVID-19 ini adalah hasil penelitian yang sudah kita lakukan ya teman-teman sekalian. Ya, semenjak Maret 2020 kita sudah melakukan berbagai upaya kesiapan kita di dalam penanganan masalah kesehatan jiwa. Di antaranya kami melakukan pelatihan-pelatihan yang setelah kami melakukan pelatihan, kami melakukan screening kepada masyarakat, dan ini yang kami analisis sebenarnya masih sangat sedikit ya, 9.710 sebenarnya data yang masuk di kami di IPKJ itu sudah sampai pada angka 50.000. Nah, dari angka 9.710 ini kita menemukan bahwa masalah psikososial itu bisa sampai 12,6%, kemudian mereka yang sudah menunjukkan gejala psikotik itu 15,7%, dan yang PTSD ini yang cukup tinggi ya 38,1%. Jadi ini adalah tantangan-tantangan tersendiri buat kita di tengah pandemi COVID-19. Sebenarnya
WHO sudah memprediksi pada saat itu tahun ini kesehatan jiwa itu secara global itu akan menduduki masalah kesehatan nomor 2 di dunia sebenarnya ya, khususnya di depresinya. Namun dengan adanya pandemi COVID-19 ini mungkin akan ada perubahan yang signifikan. Bisa jadi kesehatan jiwa saat ini menjadi salah satu masalah utama di tengah pandemi COVID-19 ini. Ya. Kemudian yang berikutnya, ini adalah berbagai permasalahan stres dan low mood ya, yang kita temukan pada mahasiswa dan masyarakat pada pandemi. Jadi ini beberapa kajian yang coba saya rangkumkan ya. Kalau kita lihat ternyata di era pandemi ini adanya kebijakan belajar dari rumah, kerja dari rumah juga menimbulkan permasalahan baru, khususnya pada remaja ataupun kepada mahasiswa. Jadi banyak mereka yang mengalami kecemasan, depresi, PTSD, bahkan banyak sekali mereka yang juga melakukan upaya-upaya bunuh diri. Selain itu, di dalam hasil kajian, ini ternyata tidak hanya terjadi pada kelompok remaja saja ya, tapi juga kepada semua kelompok masyarakat itu mereka banyak mengalami stres, mengalami ansietas, depresi, dan juga mengalami masalah-masalah lain seperti misalnya berdampak terhadap kebiasaan pola makan, pola tidur, dan lain sebagainya yang juga tentunya akan berkorelasi terhadap masalah kesehatan jiwa. Nah, ini hasil penelitian juga yang kami lakukan dan alhamdulillah juga kita sudah publikasikan. Jadi di dalam publikasi itu kami mendapatkan gambaran bahwa banyak sekali tenaga kesehatan kita ini juga dihadapkan pada masalah kesehatan jiwa dan mereka tetap harus bekerja karena mereka dihadapkan dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Jadi rata-rata mereka mengatakan bahwa meskipun saya stres, depresi, ansietas, saya tetap bekerja karena itu merupakan tanggung jawab atau kewajiban etik saya sebagai seorang perawat atau sebagai seorang tenaga kesehatan. Kemudian beberapa strategi coping yang mereka lakukan diantaranya adalah mereka mengadopsi sikap positif untuk memotivasi diri mereka, kemudian membaca tentang COVID-19 sebanyak-banyaknya sehingga mereka tahu tentang apa itu pencegahannya, penularannya, dan juga mereka melakukan tindakan-tindakan dengan melakukan tindakan perlindungan dengan menggunakan APD. Kemudian di dalam kajian kami juga mengatakan bahwa dukungan keluarga ini merupakan salah satu komponen penting di dalam memotivasi petugas kesehatan dalam penanganan wabah COVID-19. Ya, ini beberapa impact ya, ada dampak dari kondisi-kondisi low mood ya, diantaranya bisa menyebabkan terjadinya masalah kesehatan jiwa yang semakin meningkat, kemudian kondisi berduka juga meningkat, kekerasan, kemudian juga adiksi, terutama adiksi internet, sosial media, ataupun juga adanya penyalahgunaan penggunaan informasi ya, kalau sekarang kita banyak membahasnya tentang infodemi, kemudian juga banyaknya masalah-masalah kesehatan khususnya pada anak dan remaja dan terkhusus juga pada mereka yang memang sudah memiliki komorbid masalah kesehatan jiwa pada anak seperti mereka yang autisme, kemudian hiperaktif dan lain sebagainya. Ini juga mengalami dampak yang signifikan di tengah pandemi COVID-19. Nah, yang lebih juga harus kita waspadai adalah dampak krisis ekonomi yang berujung pada peningkatan angka suicide, kemudian depresi, ansietas, dan adiksi. Nah, ini beberapa masalah ya. Ini adalah gambaran masalah-masalah kesehatan jiwa yang banyak kita temukan di tengah pandemi COVID-19 ini, ya, trauma, depresi, dan ansietas, kemudian karena lockdown jadinya bingung, kemudian mungkin lebih banyak menyendiri, kemudian juga mungkin akhirnya muncul kesepian ya kepada anak-anak atau pada anggota keluarga di tengah-tengah keluarganya. Kemudian ada perilaku suicide dan juga ada perilaku adiksi. Ya. Lalu di tengah-tengah semua permasalahan kesehatan jiwa yang mengalami perubahan signifikan itu, maka sebenarnya apa sih kecenderungan isu dan kebijakan dalam pendidikan keperawatan jiwa? Maka ada beberapa hal yang rekan-rekan harus tahu bahwa kondisi keperawatan kesehatan jiwa di Indonesia ini sebenarnya masih sangat masih sangat memprihatinkan. Di mana kategori tenaga kita sebagian besar adalah bukan profesional, artinya memang mereka bukan memiliki keahlian. Rata-rata mereka bekerja sebagai tenaga kesehatan yang sifatnya general, jadi kalau nurse pun nurse general, kalau dokter pun dokter umum gitu. Kemudian
menjadi tenaga kesehatan dengan memiliki spesialisasi kesehatan jiwa itu belum banyak diminati. Jadi masih belum dianggap sebagai profesi terhormat. Beda ya, kalau spesialis-spesialis lain itu misalnya kalau di keperawatan sekarang yang bergengsi itu adalah Gadar, kemudian juga ada KMP gitu. Lalu jiwa mereka mengatakan sering dikaitkan dengan uh, stigma ya. Jadi stigma ini pun juga sangat disayangkan oleh kita semuanya ya. Kemudian kita masih berjuang ya untuk diakui baik itu di kancah regional, nasional ataupun internasional. Tapi kalau saya merasakan sangat berbeda ya kalau di internasional itu justru kita mendapatkan tempat yang cukup layak gitu ya. Tapi justru di wilayah kita sendiri di nasional tenaga kesehatan yang ada di kesehatan jiwa itu belum menjadi rujukan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa. Kemudian juga komitmen terhadap peningkatan mutunya juga masih kurang ya. Bayangkan saja Indonesia dengan kurang lebih 264 juta jiwa, perawat spesialisnya baru di bawah 200. Ya, jadi angka yang lulus saat ini itu baru di bawah 200. Itu pun tersebar hanya di kota-kota besar. Sehingga sangat ironis sekali kondisi kita ini. Dan kebanyakan dari mereka itu semuanya ada di pendidikan yang mungkin mereka sudah jarang touch dengan pelayanan. Sehingga proses asimilasi atau pengembangan ilmu itu menjadi sangat landai, pergerakannya lambat gitu ya untuk mengalami peningkatan. Nah, ini tenaga kesehatan jiwa yang ahli di bidangnya ya. Jadi kalau di dokter, jumlah psikiaternya juga terbatas, penyebarannya pun masih banyak di kota besar. Kemudian untuk perawat, rata-rata pendidikannya adalah D3 dan S1 di Rumah Sakit Jiwa Lawang saja dengan kapasitas kurang lebih 700 tempat tidur itu hanya punya 2 spesialis ya. Kemudian pendidikan spesialis masih terbatas karena memang baru ada di Universitas Indonesia. Tadi sudah saya sampaikan lulusannya juga masih di bawah 200 orang. Dan variasi pendidikan di keperawatan ini sangat luas rentangnya ya, ada di 3, ada di 4, ada S1, ada spesialis 1 dan lain sebagainya. Kan beda dengan dokter ya, kalau dokter itu kan hanya ada S1, ada spesialis, sehingga rentang perbedaan kemampuan keahliannya pun juga sangat bisa diminimalkan. Kalau kita kan enggak ya, jadi karena ada D3 dan lain sebagainya, jadi itu yang menimbulkan juga tantangan buat kita di keperawatan. Kemudian institusi pendidikan pelaksana pendidikan spesialis juga masih ada 1. Beberapa magister keperawatan jiwa sudah mulai dibuka, termasuk di UB, tetapi kita juga masih belum melakukan pembukaan tentang spesialis keperawatan jiwa. Kurikulumnya pun juga ketika kita tinjau masih bervariasi, meskipun kita sudah punya kolegium, tetapi kolegium ini juga belum melakukan monitoring evaluasi tentang kurikulum ini dengan baik, sehingga masing-masing penyelenggara pendidikan ini masih sangat bervariasi. Mungkin agak sedikit berbeda dengan tahapan S1 ya. Kemudian uji kompetensi pada level advance belum dilakukan, jadi yang spesialis itu juga belum ada ya uji kompetensinya seperti apa. Upaya yang dilakukan apa? Di antaranya kita melakukan pendidikan keperawatan berkelanjutan, kita akan meningkatkan proses pendidikan, ya, mulai yang D3, kemudian kita naikkan menjadi S1, S2, spesialis 1, spesialis 2. Nah, spesialis 2 memang di Indonesia belum ada. Untuk pendidikan spesialis, kami di UB pun juga sedang berupaya, mudah-mudahan kami mohon doa dan supportnya supaya nanti tahun depan kita sudah bisa membuka program spesialis keperawatan jiwa ya. Kemudian untuk non formal kita melakukan pelatihan-pelatihan, banyak pelatihan-pelatihan yang sudah kita gagas, bahkan banyak yang kemudian apa yang kita kembangkan dari Universitas Brawijaya bersama dengan Dinas Kesehatan itu kemudian menjadi kebijakan-kebijakan di tingkat nasional ya. Contohnya misalnya ketika kami mengembangkan program PASUM, maka kemudian kami ditunjuk untuk di Kementerian Kesehatan untuk menjadi penulis di dalam PMK ya. Dan akhirnya menghasilkan satu PMK. Nanti teman-teman bisa melihat PMK nomor 57 tahun 2017 tentang penanganan pemasungan ya. Kemudian kecenderungan isu dan kebijakan dalam pelayanan keperawatan jiwa di rumah sakit umum dan di rumah sakit jiwa ya. Jadi kalau kita lihat setting pelayanan keperawatan kesehatan jiwa ini ada yang inpatient ya, jadi di rumah sakit dan sifatnya adalah rawat inap. Juga ada yang sifatnya parsial ya, jadi mereka perawatan paruh hari, day care gitu atau night care. Kemudian ada outpatient atau rawat jalan, kemudian ada residensial, jadi kita melakukan kunjungan ke panti-manti rehabilitasi mental dan juga melakukan perawatan di home. Dulu rumah sakit jiwa itu juga melakukan kunjungan ya. Sekarang saya rasa masih juga melakukan home visit terhadap
pasien-pasien yang memang mendapatkan perawatan sebelumnya di rumah sakit tersebut. Kemudian bentuk pelayanannya, ya teman-teman sekalian, bentuk pelayanan kita ini harus mengakomodir 3 hal, yaitu prevensi primer, sekunder, dan tersier. Primer, upaya yang dilakukan adalah promotif preventif, kemudian sekunder itu kita lakukan kuratif, dan yang tersier kita lakukan program rehabilitatif. Dan ini semuanya harus dilakukan sinergi antara pelayanan di rumah sakit umum, rumah sakit jiwa, maupun di komunitas. Ini adalah beberapa isu-isu strategis ya yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan jiwa ya. Di antaranya mungkin yang saya sorotin adalah misalnya yang nomor 2 ya. Di nomor 2 itu teman-teman sekalian, kita tahu bahwa program kesehatan jiwa masyarakat itu dikatakan menjadi program unggulannya dari Kementerian Kesehatan. Nah, namun pada faktanya kesehatan jiwa itu di puskesmas belum menjadi program pokok prioritas puskesmas. Jadi kita juga agak bingung ya pengembangannya bagaimana, sementara dukungan dari kebijakan juga belum ada. Kemudian pembiayaan keswa juga sangat minim, ya belum ada penanganan atau PPPP yang kemudian menerjemahkan undang-undang kesehatan jiwa ke dalam penerjemahan yang lebih mudah, lebih operasional, itu juga masih sangat terbatas. Kemudian isu lain yang juga berkembang diantaranya adalah isu pasung, napsa, dan KDRT pada saat ini ya. Nah, untuk pasung sendiri juga sampai sekarang kita belum selesai ya teman-teman sekalian. Nanti kita akan bahas secara dalam tentang pasung ya. Kemudian kebijakan kesehatan jiwa kita sudah mengalami perubahan-perubahan ya, yang dulunya inpatient kita menjadi outpatient, kemudian yang dulu petugasnya yang lebih banyak berperan, sekarang masyarakatnya yang banyak berperan. Dulu kita hanya fokus pada kuratif rehabilitatif, sekarang kita berfokus pada preventif, promotif, kemudian pembiayaannya dulu kita sangat kecil dan terbatas, sekarang kita sudah dihandle oleh masyarakat dan JPKM ya, atau sekarang kalau kita menggunakannya adalah jaminan kesehatan. Kemudian juga dulu tenaganya apa adanya, karena dulu level pendidikan mereka yang bekerja di pelayanan kesehatan jiwa itu rata-rata adalah SPK jiwa gitu. Lalu sekarang kan sudah enggak ya, sudah mulai dinaikkan. Bahkan kita sudah ada aturan tentang rasio tenaga spesialis di rumah sakit jiwa. Jadi kalau misalnya di rumah sakit jiwa Lawang itu ada sekitar 700 tempat tidur, maka seharusnya setiap 100 tempat tidur itu harus ada 1 perawat spesialis. Sehingga kalau di RSJ Lawang itu harusnya mereka punya 7, sementara di Lawang aja masih punya 2. Di Menur itu baru ada, belum ada malahan ya, dari 300 tempat tidur belum ada yang spesialis. Kemudian tatanan pelayanannya juga berubah ya, yang kalau di tradisional itu kita memboyong pasien kita ke rumah sakit jiwa atau ke bagian psikiatri di rumah sakit gitu. Kalau sekarang tidak, pelayanan kita lebih banyak pada bagaimana pelayanan ini diberikan di masyarakat, di tengah-tengah keluarga gitu ya. Kemudian untuk memberi pelayanannya pun juga demikian ya. Jadi kalau dulu porsi keterlibatan masyarakatnya sangat kecil, sekarang kita justru memandirikan masyarakat ya. Makanya ada program-program seperti TPKJM, Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat di level kecamatan. Kemudian juga ada lagi program posyandu kesehatan jiwa. Nah, itu adalah bagaimana kita mendekatkan pelayanan-pelayanan itu kepada masyarakat dan dikelola oleh masyarakat gitu ya. Kemudian juga orientasi pelayanan kita, kalau dulu itu lebih banyak pada kuratif rehabilitatif, kita sekarang lebih pada program preventif dan promotif. Makanya teman-teman sekalian nanti akan belajar tentang bagaimana penanganan masalah kesehatan jiwa, khususnya pada mereka yang saat ini dalam kondisi sehat jiwa. Jadi bagaimana kita melakukan upaya promotif, preventif pada kelompok yang sehat jiwa. Gitu. Kemudian mutunya pun juga ditingkatkan, tadi sudah saya bahas ya, jadi pendidikan pun juga dinaikkan, bahkan pendidikan kita sudah sampai pada level S3 ya, sudah banyak juga mereka yang menyelesaikan di bidang keperawatan jiwa yang mereka sampai pada level S3. Kemudian ini adalah model praktek keperawatan profesional yang dikembangkan di rumah sakit jiwa ya, jadi kita bisa mengenal namanya MPKP. MPKP itu adalah model praktek keperawatan profesional jiwa, di mana nanti di sana ada 4 pilar. Nanti mohon teman-teman baca ya 4 pilar itu apa. Nah, di sana kita memberikan pelayanan prima kepada pasien dan keluarganya.
tentunya nanti koridornya ada di rumah sakit jiwa ya. Nah, ini nilai-nilai profesional MPKP yang tadi saya sebutkan ada 4 pilar ya, 4 manajemen keperawatan, patient care delivery system, kemudian hubungan profesional, and reward system ya, yang itu semuanya harus dijalankan ketika kita melakukan pelayanan di rumah sakit jiwa. Nah, untuk pengembangan MPKP sendiri ini juga baru dimulai tahun 2001, di mana kita kembangkan di Bogor. Saya ingat banget waktu saya praktek di Bogor S1 ya, jadi kami bagaimana mengembangkan MPKP, kemudian diadopsi oleh beberapa rumah sakit jiwa di Indonesia, dan alhamdulillah sekarang sih seluruh rumah sakit jiwa di Indonesia sudah banyak mengenal tentang MPKP, hanya memang pelaksanaannya belum semuanya bisa bagus ya, jadi belum tersistematik dengan baik di masing-masing rumah sakit. Kemudian kalau di rumah sakit umum, kita mengenal namanya CLMHN atau Consultation Liaison Mental Health Nursing, di mana di dalam pelayanan Consultation Liaison Mental Health Nursing ini, kita juga akan memberikan pelayanan kesehatan jiwa di unit pelayanan umum. Nah, ini rumah sakit umum yang memberikan CLMHN ini juga masih sangat terbatas, karena mereka juga belum paham bagaimana sih sebenarnya pelayanan CLMHN itu, implementasinya seperti apa, bagaimana integrasi CLMHN itu di dalam pelayanan kesehatan fisik ya. Jadi kalau di rumah sakit umum itu kan biasanya kesehatan fisik. Kemudian bagaimana penanganan misalnya pada penyakit kronis seperti pada penderita jantung, kemudian stroke dan lain sebagainya, yang kemudian di sana kita juga melakukan pelayanan kesehatan jiwa. Saya membayangkannya seperti rawat gabung sepertinya ya. Kalau kita bicara tentang maternitas ada namanya rawat gabung. Nah, di CLMHN ini sebenarnya begitu. Kita ada di unit pelayanan secara fisik, tetapi kita menggabungkan pelayanan kesehatan jiwa agar nanti masalah fisik yang dialami di rumah sakit umum itu bisa diselesaikan dengan baik. Karena kajian saya waktu saya mengambil spesialis, kebetulan saya juga mengembangkan tentang CLMHN, itu dikatakan kalau kita memenuhi kebutuhan kesehatan jiwa, justru kecepatan seseorang untuk sembuh itu juga akan meningkat ya, dan memperpendek lama rawat inap. Kemudian yang berikutnya ini kecenderungan isu dan kebijakan dalam pelayanan keperawatan jiwa di komunitas. Nah, ini perkembangan CLMHN. Dulu kita kembangkan sejak tsunami di Aceh, kemudian berlanjut berkembang di mana-mana, dan Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang dianggap sukses menjalankan CMHN ini, karena kami sudah keliling 38 kabupaten kota. Pada saat itu inisiasi dilakukan oleh Universitas Brawijaya, kami mengembangkan CMHN di Bantul, Malang Selatan, kemudian kami mengidentifikasi pasien, kemudian ada pasung juga, dan kemudian kita melakukan perawatan benar-benar pasung dan pasien itu berbasis masyarakat. Jadi kita tidak melakukan proses rujukan waktu itu. Kemudian, ya ini kita lompatin saja. Nah, ini bagaimana kemudian profesi keperawatan jiwa menghadapi mental psikiatri di sekarang ini. Maka misalnya gini teman-teman, kita tadi bicara tentang community ya, atau komunitas. Maka di dalam pelayanan komunitas kita nggak bisa sendiri teman-teman sekalian. Kita harus berkolaborasi. Kolaborasinya pun bukan hanya dengan tenaga kesehatan. Kita juga harus melakukan kolaborasi dengan seluruh stakeholder, termasuk secara lintas program maupun lintas sektor. Sehingga kita sebagai seorang spesialis jiwa harus memiliki fleksibilitas, kemampuan untuk bernegosiasi, melakukan advokasi kepada pengambil kebijakan. Nah, ini yang harus dipahami betul ya. Jadi bagaimana kita bersikap kepada ODGJ ya. Jadi kalau mau di rumah sakit ataupun di komunitas, karena isu ini banyak santer sekali ya, terutama di masyarakat nih. Mereka selalu mengatakan bahwa ODGJ itu adalah orang yang malas, ya nggak cerdas, kemudian juga nggak bisa berperan di dalam masyarakat, dan tidak memiliki pengetahuan tentang kesehatan. Nah, ini adalah salah satu sikap-sikap yang saya rasa ini tidak benar. Untuk itu, maka kita sebagai tenaga kesehatan nanti harus memperlakukan ODGJ itu dengan baik. Mereka harus diterima, harus diberikan informasi yang baik, didampingi. Bahkan kita harus yakin mereka punya kemampuan yang harus dikembangkan. Kemudian ini peran serta keluarga ya, jadi kita juga harus melibatkan keluarga ya. Tidak wise kalau kita kemudian misalnya
pasiennya dari komunitas tiba-tiba harus dirujuk di rumah sakit, kemudian kita bilang, udah ya nanti jangan dijenguk dulu, biarkan saja dia di rumah sakit. Nah, itu nggak benar nantinya ya. Jadi kita tetap harus melibatkan keluarga sedini mungkin meskipun pasiennya ada di rumah sakit. Lakukan asuhan keperawatan dan asuhan medis ya. Asuhan keperawatan itu harus dilakukan. Selama ini yang dilakukan itu kalau di komunitas khususnya di puskesmas itu lebih banyak hanya pada ASMED. ASKAP-nya tidak kelihatan sama sekali ya. Nah, perlu diketahui adik-adik sekalian atau rekan-rekan semuanya bahwa WHO ini sebenarnya sudah memprediksi tahun 2030 kesehatan jiwa atau masalah kesehatan jiwa akan menduduki masalah utama kesehatan di dunia. Ya, dengan adanya pandemi COVID-19 barangkali nggak sampai 2020 memang masalah kesehatan jiwa sudah menjadi prioritas global gitu ya secara internasional. Nah, ini masalah-masalah yang berkembang apa di masa global ini? Yaitu masalah adiksi, bully, ya, kemudian antisosial, bunuh diri, kriminal, LGBT, gelandangan psikotik, depresi, pasung. Ya, ini adalah beberapa masalah yang banyak terjadi akhir-akhir ini. Saya akan bahas sedikit tentang pasung karena kita tahu bahwa di dalam pengembangan model chronic care, ya, jadi teman-teman sekalian perlu tahu bahwa salah satu visi kita adalah bagaimana kita mewujudkan pelayanan yang baik khususnya di dalam dengan menggunakan model chronic care. Chronic care ini artinya bahwa bagaimana kita melakukan pelayanan secara berkesinambungan mulai dari perencanaan sampai nanti dengan evaluasinya. Nah, ini saya contohkan salah satu yang juga menjadi unggulan kami di UP adalah bagaimana kita melakukan penanganan pasung ya. Jadi teman-teman harus tahu 2014 lalu kita sudah dicanangkan bebas pasung, tetapi nggak tercapai. 2019 juga dicanangkan, tapi sampai sekarang pun juga masih banyak kondisi pasung. Ya. Siapa yang harus bertanggung jawab? Sebenarnya yang bertanggung semuanya, termasuk sebenarnya saya highlight juga pendidikan. Sayangnya orang-orang di pendidikan begitu sudah ada di pendidikan jarang sekali turun ke lapangan. Ya, mereka jarang sekali meluangkan waktu untuk bisa melakukan pengembangan evidence base di sana. Sehingga akhirnya proses transfer dari lahan ke pendidikan dari lahan ini tidak berjalan dengan baik. Ya. Oke, kemudian kami melakukan inisiasi untuk melakukan pengembangan pelayanan kesehatan jiwa berbasis masyarakat ya khususnya dalam penanganan pasung ya. Jadi ini barangkali ringkasan yang kami dapatkan tentang apa itu pasung. Jadi teman-teman sekalian seringkali jika ada pasien yang melakukan perilaku kekerasan karena ketidaktahuan dari keluarga dan masyarakat, kemudian muncullah stigma ya. Nah, stigma dari keluarga dan masyarakat ini kemudian ditambah dengan stigma profesional. Kenapa profesional melakukan stigma? Karena memang begitu bolak-balik dilakukan perawatan, pasiennya nggak selesai-selesai, kambuh lagi, sehingga banyak profesional itu yang juga berpikir bahwa orang dengan gangguan jiwa itu sebenarnya nggak akan bisa sembuh. Nah, adanya stigma, baik itu dari keluarga, masyarakat, tenaga kesehatan, sampai dengan tingkat kebosanan keluarga, inilah yang sebenarnya menjadi cikal bakal terjadinya pasung pada pasien-pasien yang mengalami khususnya perilaku kekerasan. Karena rata-rata mereka yang dipasung itu adalah mereka yang melakukan perilaku kekerasan. Nah, kami sudah mengembangkan satu model ya pelepasan pasung berbasis masyarakat, di mana ini pun juga sudah coba kami hakikan, modul-modulnya juga sudah tersedia. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa segera mempublikasikan di dalam bentuk buku sehingga nanti teman-teman bisa membaca hasil studi kami yang kami lakukan. Sebenarnya lama ya, kebetulan saya studi pasung ini cukup lama teman-teman sekalian. Sebelum saya S3 sebenarnya saya sudah mendalami tentang pasung dari tahun 2009, kemudian sampai dengan saat ini kami juga belum beres sebenarnya urusan pasung ini. Nah, kami punya model, salah satu modelnya adalah pelepasan pasung berbasis masyarakat, di mana di dalam pelepasan berbatas waktu itu ada mekanisme kita melakukan upaya-upaya diantaranya kebersihan diri, makan, sosialisasi, dan pengobatan. Nah, ini semuanya dilakukan di masyarakat ya, jadi kita melibatkan betul masyarakat. Kita melakukan berbatas waktu karena memang kita hanya melepasnya 1 jam, kemudian 3 hari lagi kita lepas 2 jam, 3 hari lagi kita lepas 3 jam, sehingga ketika keluarga dan masyarakatnya siap, maka kemudian kita sama-sama memutuskan untuk melakukan pelepasan pasung selamanya. Dari hasil kajian kami pun juga membangun satu program ya, jadi kebetulan
kami di UP juga melakukan inisiasi tentang program Posyandu Kesehatan Jiwa. Alhamdulillah program ini mendapatkan apresiasi juga dari Kementerian Kesehatan, dan buku Posyandu Kesehatan Jiwa juga sudah ada, jadi teman-teman bisa baca di sana. Itu pun juga hasil dari studi disertasi yang sudah saya lakukan. Kemudian alhamdulillah juga sudah menjadi kebijakan di Jawa Timur. Kami sedang mengkawal seluruh kabupaten kota, minimal setiap puskesmas itu punya satu posyandu jiwa. Meskipun memang masih ada beberapa kabupaten kota yang puskesmasnya belum ada posyandu jiwanya, tapi minimal di setiap kabupaten kota itu sudah ada posyandu kesehatan jiwa. Kemudian tren yang lainnya yang juga kami kembangkan di Jawa Timur adalah kita punya namanya kohort kesehatan jiwa, karena pelayanan kesehatan jiwa itu kan harus menggunakan pendekatan chronic care ya, jadi berkelanjutan gitu. Maka untuk mengkawal kondisi itu kami kemudian mengembangkan satu dokumentasi ya, laporan yang kami sebut dengan kohort kesehatan jiwa. Dan ini yang kemudian juga menjadi cikal bakal oleh Kementerian Kesehatan dibentuk menjadi Sinkeswa. Jadi memang inisiasi itu kami kembangkan di Jawa Timur, kemudian ternyata dilihat bagus programnya, sehingga kemudian sama teman-teman Kementerian Kesehatan dikembangkan untuk menjadi satu aplikasi atau sistem. Nah, ini strategi pengkajian kesehatan jiwa di komunitas ya teman-teman sekalian. Jadi kalau kita lihat bahwa kita sebagai seorang perawat nanti harus melakukan pendekatan kepada keluarga, keluarga kepada pasien. Setelah itu kita harus menyampaikan kondisi pasien kepada keluarga, sehingga hubungan antara pasien dan keluarga ini pun juga semakin baik karena mereka bisa memahami kebutuhan satu sama lain. Nah, ini bagaimana tantangan kita pelayanan keselamat di pandemi ini, maka kita harus mengembangkan satu kompetensi, kita harus mengembangkan satu inovasi, karena ini satu isu yang harus segera kita garap. Nah, ini adalah beberapa yang coba kami di UP juga sudah melakukan berbagai perubahan atau sistem, di mana kami mengembangkan namanya adalah telepsychiatric nursing. Kenapa kami harus mengembangkan tele? Karena memang kita sekarang ada pembatasan jarak, sehingga mau tidak mau proses pelayanan pun juga akan terhambat. Nah, untuk itu maka untuk membantu hal tersebut kita melakukan pengembangan namanya telepsychiatric nursing. Ini yang sudah kami kembangkan di UP, ini akan kita patenkan, insya Allah sudah ada di Play Store teman-teman sekalian. Jadi nanti teman-teman juga sudah bisa mendownload. Ini juga aplikasi yang sedang kami rancang, insya Allah akhir bulan ini kami sedang uji coba. Jadi nanti kami juga akan memberikan pelayanan dengan menggunakan teras asuh ini menggunakan berbasis aplikasi. Platform-platform yang lain kami sedang mengembangkan namanya animasi ya, video animasi, sehingga nanti dengan video animasi itu kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat kita tentang kesehatan jiwa di tengah pandemi. Kebetulan kami dari tim peneliti saat ini sedang bekerja sama juga dengan teman-teman dari Fasilkom yang kami akan menyelesaikan pada maksimal 15 Desember nanti 6 video animasi. Kemudian ini adalah tren dan isu penyimpangan perilaku remaja di Indonesia ya. Jadi selain tadi masalah-masalah kesehatan yang saya sebutkan tadi, kita juga banyak menemukan masalah-masalah kesehatan yang banyak dilakukan oleh remaja. Di antaranya adalah kecelakaan jalanan, tindakan kekerasan, bunuh diri, atau kematian remaja. Nah, ini yang kita tahu ya, remaja ini cukup besar jumlahnya, sehingga teman-teman sekalian harus kita pandu betul kondisi kesehatan mereka. Ini adalah perilaku berisiko atau menyimpang yang terjadi saat ini dan menjadi tantangan kita, sehingga kami pun di UP sedang merancang satu program namanya UKS Jiwa yang kami coba untuk kami rancang dengan baik. Nanti kami lakukan discuss dengan seluruh stakeholder baik itu di pendidikan, bahkan kami ingin merancang adanya kurikulum pembelajaran kesehatan di SD, SMP maupun SMA. Ya, ini perilaku-perilaku yang banyak menyimpang, diantaranya merokok, minum kekerasan, tindakan kekerasan, kurang kebakaran fisik, bahkan mereka sangat galau dengan kondisi fisiknya, status nutrisi baik mereka yang kurus atau yang obesitas, kebersihan diri, dan banyak masalah kesehatan jiwa, diantaranya ada sulit tidur dan risiko bunuh diri. Ya, ini kemudian ini perilaku menyimpang rokok ya, ini
frekuensinya ya teman-teman sekalian. Jadi kalau kita lihat ternyata perempuan juga banyak ya yang merokok, dan remaja laki-laki 10,5 kali lebih banyak daripada perempuan, ya. Kemudian mereka awalnya hanya coba-coba, kemudian setelah coba-coba ya udah keterusan. Dikatakan bahwa hasil screening mengatakan 9 dari 10 murid mencoba merokok sebelum pada usia 14 tahun, dan dikatakan mereka juga sebenarnya sudah melakukan upaya untuk mencoba berhenti dari merokok, tapi kadang-kadang mereka tidak berhasil. Kemudian penyebab yang lainnya diantaranya karena memang orang tua juga perokok ya, jadi 54% karena orang tua juga perokok, atau mereka yang terpapar. Jadi 57% mengatakan mereka adalah perokok pasif di rumah, dan 60% mereka adalah perokok pasif di fasilitas umum. Perilaku menyimpang lainnya adalah minuman keras dan maksa, dan dikatakan remaja laki-laki 4 kali lebih banyak pada perempuan, ya. Kemudian ini kekerasan atau apa ya, bentuk-bentuk kekerasan yang ada diantaranya adalah kekerasan fisik, bullying, dan cedera kendaraan. Kebut-kebutan ini juga banyak ya. Kemudian ini kekerasan fisik ya, kalau yang laki-laki 43% dan di perempuan 25%. Kemudian bullying ya juga lebih banyak menjadi pelaku atau korban ya. Biasanya banyaknya pelakunya adalah laki-laki ya, 24%, dan yang dialami oleh perempuan sampai 19%. Kemudian cedera bermotor ini memang sangat, datanya tidak secara spesifik dikatakan laki-laki dan perempuan, tapi bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan. Kemudian perilaku menyimpang lainnya adalah risiko bunuh diri. Dikatakan bahwa angka prosentasenya sampai 4%. Jadi mereka mengatakan bahwa 1 kali atau lebih dalam 1 tahun melakukan upaya percobaan bunuh diri. Dan mereka ini juga mengalami masalah-masalah lain seperti stres yang dengan indikator adalah sulit tidur, dikatakan sampai mencapai 5%. Ya. Di tengah pandemi ini malah menurut saya cukup banyak. Nah, ini gambaran-gambaran perilaku beresiko pada remaja usia 13 dan 15 tahun. Nanti mungkin teman-teman bisa membaca sendiri ya. Yang ini kita sudah siapkan. Ini pemakaian nafsa, ini risiko bunuh diri, dan depresi. Jadi kajian-kajian seperti ini bisa dibaca dan nanti mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti dengan berbagai riset yang dilakukan oleh teman-teman. Ini yang merokok ya, tindakan kekerasan di cedera, perilaku seksual ya, juga banyak ya sekarang itu seks bebas gitu ya, juga banyak terjadi. Nah, apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat? Maka yang harus kita lakukan adalah segera meningkatkan kesadaran tentang proses pencegahan, kemudian melakukan pembinaan kemitraan lintas sektor, meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya data-data ini, karena kalau kita nggak punya data, kita nggak tahu masalahnya. Untuk itu, kalau kita sudah punya data, paling tidak kita harus segera melakukan upaya-upaya promotif ya untuk menanganinya. Kemudian meningkatkan kapasitas untuk mengevaluasi program-program pencegahan yang sudah ada dijalankan oleh pemerintah kita, mengembangkan kerangka kerja kebijakan, dan mengembangkan kapasitas pencegahan dengan cara meningkatkan kemampuan SDM kita di dalam penanganan masalah kekerasan pada remaja. Nah, yang berikutnya adalah tentang praktek mandiri perawat ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman, praktek mandiri perawat kita juga masih sangat terbatas ya. Jadi tadi saya sudah sampaikan kurang dari 200 orang itu sudah spesialis, namun yang praktek mandiri pun juga masih sangat terbatas. Kami yang sudah membuka praktek mandiri juga sangat minimal ya, karena mungkin kemampuan kami untuk mengelola waktu, karena kami juga harus bekerja di tempat kerja misalnya di pendidikan atau di pelayanan. Kemudian kebijakan yang mendukung praktek mandiri juga belum ada secara detail diperjelas, karena kalau kita mau membuka rumah perawatan pun juga sekarang diarahkannya adalah pada panti, jadi belum pada rumah perawatan yang bisa mengakomodir kinerja profesional dari perawat gitu. Nah, yang terakhir adalah tentang kecenderungan isu dan kebijakan dalam penelitian keperawatan jiwa. Nah, ini adalah tren riset ya yang berkembang di kita. Jadi kita sudah mulai banyak penelitian-penelitian. Alhamdulillah kita suka juga mendengarkan banyak sekali publikasi-publikasi yang dilakukan bahkan sampai pada internasional. Kita mengembangkan tentang baik itu riset yang kuantitatif maupun kualitatif,
dengan fokusnya nanti kita juga pada asuhan keperawatan, kemudian manajemen pelayanan, dan pendidikan keperawatan. Sebenarnya saya berharap pada kelompok ini atau angkatan ini nanti bisa mengembangkan tesis yang bukan hanya mengeksplorasi masalah, tetapi juga menyelesaikan, contohnya mengembangkan satu model pelayanan, program, ataupun intervensi keperawatan jiwa yang nanti itu bisa menjadi dasar bagi teman-teman yang ada di pelayanan untuk melakukan tata laksana pelayanan kesehatan jiwa di kemudian hari. Ya. Barangkali itu ya teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi tren dan isu. Silahkan teman-teman banyak membaca kembali. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, yang kita diskusikan ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman sekalian, dan kami berharap kita semuanya bisa mengembangkan program-program pelayanan kesehatan jiwa di kemudian hari. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.